Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Mahasiswaku semester 5, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Majalengka. Hari ini kita adalah pertemuan ketiga pada mata kuliah budaya populer, dan materi yang ingin saya sampaikan kali ini adalah tentang budaya populer dan hegemoni ya. Uh, ada yang pernah dengar hegemoni itu apa? Baik, kita akan membahasnya ya. Jadi hegemoni ini adalah sesuatu konsep yang dipopulerkan oleh Antonio Gramsci ya. Gramsci adalah seorang Marxis, artinya dia berpaham Marxisme. Ciri dari Marxisme itu apa sih? Nah, kalian harus tahu bahwa ciri Marxisme adalah selalu mengkritisi kelas sosial. Jadi di dalam kehidupan ini, pada sejatinya kita itu terbagi dalam kelas-kelas sosial ya. Kelas sosial itu terjadi ketika masyarakat dikuasai oleh kaum elit. Nah, ini kelas atas, pemilik modal, yang biasanya memiliki modal banyak ya, yang bekerja sama dengan pemerintah. Nah, menguasai siapa? Menguasai kelas rendah, yaitu kelas yang tidak memiliki modal. Dalam hari ini yaitu kelas yang dirugikan. Seperti itu ya. Kemudian kaum elit ini ciri khasnya adalah memiliki gaya hidup yang borjuis, gaya hidup mewah, karena mereka itu memiliki modal, berarti memiliki alat produksi sehingga bisa masuk dan menguasai sistem perekonomian. Seperti halnya Marx, Gramsci kemudian juga memandang sebuah fenomena bahwa revolusi industri adalah sesuatu yang bisa dijelaskan sebagai kegagalan masyarakat yang jatuh pada sistem kelas sosial atau kelas ekonomi yang tidak merata. Jadi sebagaimana Marxisme memandang fenomena revolusi industri itu sebuah kegagalan masyarakat yang jatuh pada sistem kelas sosial ya, yang seharusnya itu mereka kelasnya itu berada pada status yang merata gitu ya. Nah, kemudian Gramsci mempertanyakan, karena dia berasal dari Italia pada saat itu, kenapa di Italia pada waktu itu terjadi suatu kegagalan revolusi, kegagalan kaum pekerja untuk menumbangkan kaum borjuis ya, itu gagal. Harusnya kalau menurut paham Marxisme, orang-orang itu berjuang melawan ketidakadilan dan menumbangkan kaum borjuis supaya terjadi kesamarataan ya, tetapi gagal pada saat itu di Italia. Hal itu dikarenakan adanya kekuatan fasisme yang meningkat ya, bukannya sosialisme. Jadi alih-alih sosialisme yang mengusungkan kesamaratan, tetapi saat itu adalah fasisme yang meningkat gitu ya. Nah, jadi kenapa gagal? Karena saat itu pihak yang berkuasa, kaum borjuis ataupun negara, mendapatkan konsensus. Konsensus itu apa sih? Kesepakatan antara penguasa dengan yang dikuasai. Jadi antara yang berkuasa, yaitu yang pemilik modal, dan negara itu memiliki kesepakatan dengan orang-orang yang dikuasai ya, masyarakatnya gitu, melalui partai fasis saat itu. Kesepakatannya seperti apa nanti kita akan jelaskan. Nah, dari situlah Gramsci mulai menyayangkan keadaan tersebut ya. Mereka kalah dengan partai fasis sehingga tunduk atas kekuasaan konsensus, atas kekuasaan penguasa dan pemerintah itu dalam konteks tadi dalam bentuk konsensus ya, kesepakatan. Dan saat itulah Gramsci mulai merumuskan terkait konsep hegemoni ini ya. Kemudian kita akan lebih jauh berbicara tentang apa sih sebetulnya hegemoni itu. Nah, yang disebut Gramsci dengan istilah hegemoni ya, atau ada yang menyebutnya dominasi, padahal hegemoni sama dominasi ini sesuatu yang berbeda ya. Tapi dalam konteks ini kita berbicara hegemoni saja ya, adalah cara negara kapitalis ya untuk tetap langgeng berkuasa melalui budaya, atau dalam konteks lain bisa dikatakan bahwa jadi hegemoni itu cara kalangan-kalangan atas atau kalangan pemilik modal atau kalangan-kalangan yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya melalui apa? Budaya ya. Jadi hegemoni itu mengacu pada gagasan yang lebih luas, organisasi budaya, moral, kesadaran ideologi masyarakat atau sejenisnya ya. Hegemoni menunjukkan adanya struktur yang menindas ya, ada struktur yang menindas meskipun tidak secara kasar ya. Menindas siapa? Menindas struktur yang lebih lemah si penguasa tadi. Caranya tidak kasar,
lebih menunjukkan pada kontrol kehidupan masyarakat ya. Jalurnya melalui apa? Melalui kebudayaan. Jadi untuk menindas kaum minoritas atau masyarakat kelas bawah, si para penguasa tersebut, kaum borjuis, kelas atas atau kelas elit, ya, menindasnya itu tidak dengan kasar tetapi pelan-pelan melalui jalur budaya. Ini yang disebut hegemoni. Jadi kita itu tidak sadar dikontrol cara kita berpikir oleh yang punya kuasa lewat jalur-jalur budaya. Nah ini yang dinamakan hegemoni ya. Jadi mulai saat ini hegemoni sudah jelas ya, untuk para mahasiswa bisa memahami bahwa hegemoni itu cara untuk mengontrol kehidupan suatu kelas oleh kelas penguasa dengan cara yang halus melalui budaya atau kebudayaan ya. Nah kalau lewatnya jalur kelas, kemudian hukum, undang-undang, dan pemaksaan, itu namanya jalur dominasi. Jadi ini bedanya ya. Kalau hegemoni itu tidak ada unsur pemaksaan. Kalau suatu penguasa ingin menerapkan suatu keputusan kepada masyarakat dengan hukum, misalkan kayak negara kan, kemudian dengan undang-undang gitu ya, sifatnya memaksa, itu namanya dominasi dengan power dia yang dimiliki gitu ya. Tetapi kalau dengan cara halus, selain tadi menerapkan hukum, memaksa ya, tidak keras, itu namanya hegemoni. Jadi sadar atau tidak, pada dasarnya kita itu selalu ada dalam hegemoni ya. Kita nonton televisi itu ada proses hegemoni di sana. Kita terhegemoni oleh informasi dari televisi tersebut, oleh yang menyiarkannya siapa gitu ya. Masuk internet juga terjadi hegemoni. Di mana-mana kita terjadi hegemoni. Kita masuk suatu komunitas, misalkan masuk di ruang kajian agama, kita sedang mendengarkan dakwah seorang guru spiritualnya, itu secara tidak langsung kita sedang dihegemoni juga secara halus untuk menerapkan konsep-konsep atau ajaran-ajaran yang diajarkannya gitu ya. Jadi intinya everywhere kita selalu menghadapi proses hegemoni tersebut gitu ya. Nah, ada timbul pertanyaan, proses awal terjadinya hegemoni itu apa sih? Dari mulai tahapan mana gitu ya? Itu mulai dari adanya dominasi. Kita jelasin ya. Pada awalnya, bila seorang penguasa atau kelompok penguasa yang memegang kekuasaan, kelas atas, kelas borjuis ya, ingin mencapai sebuah goals ya terhadap yang dikuasainya atau masyarakat ya, dalam hal ini kelas rendah, itu mereka mengandalkan kekuasaan yang sifatnya memaksa, membuat undang-undang, membuat peraturan, membuat hukum ya. Nah ini saat itu awalnya seperti itu semua penguasa tuh ya, ketika dulu kelas atas ingin menguasai, mendominasi kelas bawah itu dengan dominasi ini dengan menggunakan kekuasaan mereka ya. Si penguasa ini dalam konteks bernegara ya, penguasa negara yang memimpin suatu negara dan kelas elitnya itu kan bekerja sama ya untuk mengontrol masyarakat yang ada di sebuah negara. Itu awalnya dengan menggunakan dominasi dan power ya, karena mereka finally realize and sadar bahwa ini tidak bisa berlangsung secara terus menerus dong, karena kalau penguasa menggunakan itu terus menerus, dia sadar kalau penguasanya yang cerdas tuh lama-lama masyarakat akan timbul kesadaran ya. Kalau mereka sudah timbul kesadaran dan bersatu, maka pengimplementasian dominasi ini sudah tidak akan mempan lagi, karena mereka bersatu menjadi kuat ya, menjadi powerful dan bisa melawan terhadap dominasi yang diciptakan. Maka mereka sadar harus memakai hegemoni, yaitu cara yang lembut ya, lewat pendidikan ya, dan jalur budaya. Salah satunya jalur budaya ya, yang akan kita bahas nanti melalui film, musik, fashion gitu, food dan lain sebagainya ya. Kan budaya itu cara kita hidup ya, termasuk ideologi di dalamnya gitu ya, melalui jalur budaya. Kemudian hegemoni juga bersifat intelektual ya, artinya itu cara berpikir kita ya, dan moral. Cara berpikir kita dan komposisi kita dalam menentukan baik dan benar dalam sesuatu itu diatur. Nah, kalau hegemoni sudah dilangsungkan, kita bahkan cara berpikir kita dan cara menentukan baik dan buruk itu kita akan diatur oleh orang yang hegemoni kita.
Akhirnya finally ya endingnya cara hidup kita, cara berpikir kita itu terbentuk sesuai dengan yang diinginkan oleh kelas penguasa tersebut. Sampai di sini bisa paham ya. Jadi tujuan hegemoni ini mengatur cara hidup kita, cara berpikir kita ya, bahkan cara kita menentukan yang baik dan benar tuh ya sesuai dengan apa yang dihegemoni tersebut, dihegemonikan ya. Jadi hegemoni itu tidak selalu jelek ya, teman-teman mahasiswa semuanya. Tapi ya ada tapinya, yang namanya terhegemoni itu tanda-tanda kita tidak bebas mengekspresikan diri sesuai keinginan kita. Jadi pelan-pelan kita akan disetir gitu ya. Nah kemudian kita akan masuk ya dalam konsep budaya populer dalam hegemoni Gramsci. Hegemoni Gramsci sesuai dengan perkembangannya dipakai untuk dipakai sebagai alat untuk melihat ya, untuk membedah di dalam budaya populer, bahwa di dalam budaya populer karena tadi disebutkan di awal bahwasannya salah satu jalur dalam menggunakan hegemoni atau jalur yang sudah pasti ya biasanya digunakan itu melalui jalur budaya, maka budaya populer pun tidak lepas ya dari kajian hegemoni Gramsci ini. Ya, kita lihat bahwa budaya populer merupakan akibat dari urbanisasi yang disebabkan oleh proses revolusi industri ya. Jadi ketika revolusi industri terjadi, muncullah budaya populer ya. Kemudian si budaya populer ini itu disebut dengan budaya massa. Kenapa? Karena kan dicintai oleh banyak orang ya. Budaya populer ini diasosiasikan sebagai budaya milik massa, milik masyarakat banyak ya, gitu ya. Sehingga dikatakan sebagai budaya massa karena dianggap milik mayoritas gitu ya. Tetapi dianggap juga tidak berbudaya dan tidak berpendidikan. Kenapa? Karena sesuai dengan yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya dalam konteks perbedaan budaya tinggi dan budaya rendah gitu ya, dan budaya populer masuk ke dalam budaya rendah gitu ya, karena tidak masuk ke dalam budayanya orang-orang elit, budaya tinggi, budaya borjuis gitu ya, gitu. Nah masa ini karena banyak, mereka seringkali terombang-ambing ya, dan tidak memiliki arah dan tujuan sehingga mudah untuk disetir. Sehingga masa inilah yang menjadi sasaran dari hegemoni kapitalis. Jadi kritik budaya masa terhadap budaya tradisional itu, jadi ya si budaya masa ini finally akhirnya menjadi komoditas atau barang yang memiliki nilai jual bagi industri kapitalis modern ya. Jadi kesimpulannya budaya populer atau pop culture terus diproduksi secara massal itu tidak lain dan tidak bukan hanya kepentingan oriented, profit oriented, hanya kepentingan untuk keuntungan gitu ya, bersifat profit oriented belaka gitu. Jadi kita sudah mulai waspada nih. Kita suka pada budaya tertentu ya, baik itu budaya dari Amerika, dari Jepang, dari Korea. Kita harus sadar bahwa di dalamnya tidak lepas dari profit oriented belaka gitu ya. Pasti mesti ada orientasi yang menuju kepada keuntungan gitu. Nah, represi nyatanya dari hegemoni ini dalam budaya populer itu akhirnya meningkatkan budaya konsumerisme. Kita menjadi orang atau kelompok yang suka gampang terpengaruhi untuk membeli suatu produk tertentu ya. Misalkan orang-orang banyak membeli sesuatu dengan cara berlebihan atau tidak sepantasnya ia beli ya. Misalkan orang-orang juga banyak yang menonton sesuatu secara berlebihan dan tidak sepantasnya ditonton dan mengkonsumsinya secara sadar dan berkelanjutan ya. Jadi ya banyak akhirnya orang-orang itu tidak sadar, secara tidak sadar ya, secara sadar maksud saya, secara sadar ya. Kenapa secara sadar? Karena hegemoni ini salah satu cirinya adalah tidak adanya paksaan kan, jadi mereka sadar ya. Kemudian ketika menyadari tersebut tetapi tetap berkelanjutan gitu ya, mengkonsumsi secara berlebihan gitu ya. Ya kan kita bisa tahu bahwa kita tuh sadar atau enggaknya ya, kita sadar ya. Ketika kita akhirnya menyukai sesuatu dari produk budaya populer, kita secara sadar menyukainya ya, dan membeli apa-apa yang terkait dengan budaya populer yang kita sukai gitu ya. Nah, timbul akhirnya ketergantungan antara konsumen dengan produk-produk budaya populer ini, bahkan sampai terjangkit penyakit kejiwaan terhadapnya ya.
seperti rasa kagum berlebihan terhadap idola mereka, sehingga kadang-kadang ya hanya dengan menontonnya saja bisa menimbulkan efek histeris gitu ya. Kemudian juga kita tahu bahwa marketplace sekarang itu menjamur di mana-mana, mengalahkan pasar tradisional ya. McD menjadi lebih ramai daripada warung-warung biasa. Ini kenapa mereka berbondong-bondong ke sini ya? Karena mereka sudah terhegemoni ya dari produk-produk budaya populer yang mereka konsumsi ya. Contohnya kan kita tahu gitu ya, Mac marketplace menjadi populer, misalkan kayak Shopee, kayak Tokopedia kan dipopulerkan oleh siapa? Diiklankan oleh media ya. Bahkan yang menjadi modelnya adalah produk budaya populer, bisa aja BTS mengiklankan Tokopedia ya, kemudian juga Blackpink mengiklankan Shopee dan lain sebagainya. McDonald kita tahu dari mana? Kita tahu McDonald ini dari film-film ya, Hollywood ya, dari produk budaya populer negara Amerika ya. Kemudian budaya minum kopi gitu yang mahal menjadi identitas baru dari kalangan muda sekarang ya, daripada minum kopi di warung biasa. Itu dari mana ya? Karena kita mengkonsumsi budaya populer, akhirnya terhegemoni ya. Kita menilai ya bahwa memiliki intelektual cara berpikir dan cara bersikap bahwa minum kopi di kafe yang mahal itu lebih keren daripada minum kopi di warung biasa gitu ya. Dan ini salah satu dampaknya gitu ya. Ini karena dampak hegemoni teman-teman. Kemudian penggunaan gadget yang mahal tanpa penguasaan terhadap fitur-fiturnya menjadi pemuas gengsi belaka. Orang punya duit banyak beli iPhone 13 tetapi hanya untuk pamer saja, gaya-gayaan ya. Padahal penggunaannya dia belum tentu bisa memaksimalkan 100% apa yang ada di dalam iPhone 13 tersebut. Dan ini karena apa? Karena hegemoni sekali lagi ya. Kita tahu bahwa sekarang gadget juga merupakan produk budaya populer ya. Nah, itulah bagaimana budaya populer menjadi hegemoni yang baru di dalam masyarakat gitu. Jadi kesimpulannya dalam yang saya jelaskan ini gitu, semua tidak lepas dari hegemoni, termasuk di dalam budaya populer tersebut itu ada hegemoni di dalamnya. Ada sebuah kajian menarik selanjutnya ya. Ini ada bayang-bayang hegemoni dari Hallyu. Apa sih Hallyu itu? Hallyu itu kan budaya populer yang berasal dari Korea ya. Jadi Hallyu itu budaya Hallyu ya, budaya populer, yaitu tentang fenomena ya drama Korea ya, atau sesuatu yang berkaitan dengan Korea yang berkembang ya menjadi budaya populer, dan di Indonesia dikenal sebagai budaya Hallyu gitu ya. Nah, ini sebuah penelitian ya dari Velda Ardia dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini sebuah jurnal. Ini meneliti drama Korea dan budaya populer. Di dalamnya ini ada hegemoni yang terjadi atau yang dilakukan oleh budaya Hallyu itu terhadap masyarakat Indonesia gitu ya. Gitu. Nah, di sini ya hegemoni drama Korea di Indonesia mempengaruhi peningkatan ekonomi dan kunjungan wisata ke Korea. Jadi ya ini yang menjadi tujuan akhirnya adalah agar ya orang yang menonton drama Korea akhirnya ya bisa membeli komoditas yang berasal dari Korea. Komoditas itu apa yang dijual? Ya baik bisa wisatanya, budayanya, atau produk-produknya yang terkait dengan produk budaya dari Korea tersebut gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ada hegemoni yang terjadi karena adanya budaya Hallyu tersebut. Pertama gitu ya, dengan munculnya fenomena Hallyu ini, dengan hegemoni yang begitu besar masyarakat Indonesia atas Korean pop ya, para komoditas memperoleh keuntungan yang besar. Apa saja itu? Yaitu perluasan jajahan musik ya. Jadi musiknya merambah ke Indonesia gitu ya. Jadi kita kenal budaya-budaya musik ya, musik Korea. Drama Korea di beberapa negara bertambah ya. Kita tahu bahwa di Netflix aja view terbesar saat ini gitu ya yang pernah diperoleh oleh Netflix adalah pada drama Korea Squid Game ya, yang sekarang lagi populer, itu menjadi rekor tertinggi di dunia ya.
Dan pengadaan konser-konser artis Korea yang datang ke Indonesia itu penjualan tiket konsernya mencapai 1 juta per tiketnya dikalikan, dan juga jumlah viewers di YouTube-nya, di reality show-nya kita tahu Running Man dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak keuntungan di negara Koreanya tersebut karena berhasilnya hegemoni yang mereka lakukan gitu ya. Coba kita lihat di sini ya. Produk Samsung ya, itu kenapa bisa populer ya? Dari mana orang-orang akhirnya membeli produk Samsung, handphone Samsung, dan menjadi nomor 2 ya setelah Apple populer di dunia, itu karena hegemoni yang mereka lakukan di drama Korea. Apapun kelas sosial yang ditampilkan di drama Korea tersebut, mau itu kaya atau miskin, HP-nya tetap sama, Samsung keluaran terbaru ya. Jadi orang itu tahu Samsung, kemudian pengen beli Samsung ya. Salah satunya dari hegemoni dari budaya yang ditampilkan di drama Korea gitu ya. Kemudian yang kedua adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya fenomena K-pop ini, terkikisnya budaya suatu negara termasuk budaya Indonesia ya. Lama-lama budaya Indonesia akan terkalahkan oleh budaya Korea gitu ya, dan anak muda itu lebih mencintai budaya Korea daripada budaya Indonesia itu sendiri ya. Kadang-kadang kalau orang yang sudah terlalu suka drama Korea misalkan ya, mereka akan lebih bangga atau lebih merasa ada kepuasan sendiri loh. Jujur aja ya, to be honest, kayak yang dirasakan itu kayak lebih bangga kalau misalkan berbicara Korea, misalkan istilah-istilah Korea gitu, kayak cincayo, cinca homo misalkan, itu kayak seru aja gitu ya, daripada menggunakan atau melestarikan bahasa aslinya sendiri, misalkan bahasa Sunda atau bahasa Jawa gitu ya. Itu sebuah ironi ya, but ya mau gimana lagi, itu karena hegemoni gitu yang dilakukan gitu ya. Dan kemudian kita lihat juga dampak positif ya, atau dampak yang terjadi dari hegemoni tersebut bagi Koreanya. Apa saja ya? Ini dampak dari sektor pariwisata meningkat gitu ya. Orang kalau sudah terhegemoni oleh budaya Korea ya, mereka tidak perlu memaksakan atau membuat aturan atau undang-undang untuk mendatangkan wisatawan luar ke negaranya, tapi cukup mempopulerkan drama Korea dengan tempat wisata yang bagus, spot-spot setting lokasi yang bagus. Mereka lambat laun akan banyak yang berkunjung ke negara Korea untuk mendatangi tempat-tempat wisatanya ya, yang bagus tersebut gitu. Karena dipopulerkan di drama Koreanya tersebut. Kita tahu ya, pernah HP-nya Copy Princess kalau nggak salah judulnya, atau Itaewon Class ya, sampai-sampai kayak di youtuber itu di seluruh dunia banyak yang mereview, saya nih lagi di tempatnya syuting apa gitu, yang sampai ke Pulau Jeju gitu kan. Itu karena apa? Karena terhegemoni ya oleh budaya dari drama Korea itu yang ditampilkan gitu. Kemudian semakin populernya dan menyebarnya produk-produk Korea ya, elektroniknya kayak tadi Samsung gitu ya, makanannya kimchi, kemudian apa, akhirnya terjual ya. Di Shopee tuh ada yang menjual produk-produk mie dari Korea asli, jajangmyeon atau apa, dan itu karena hegemoni gitu ya. Kemudian pakaiannya hanbok, kayak orang-orang jadi beli hanbok untuk foto-foto gitu ya, dan banyak lagi ya. Jadi citra negaranya pun juga ikut terangkat di mata dunia ya. Jadi mereka berhasil membuat identitas ya, identitasnya berhasil mereka sebarkan melalui budaya populernya dalam drama Korea. Dan itu ya kajian atau analisis dari hegemoni, banyak-banyak hegemoni dari Hallyu ya, dan dari penelitian si Pelda Argia gitu ya. Dan teman-teman mahasiswa, rupanya selesai pertemuan kita sampai akhir, sampai saat ini ya. Kita cukupkan dulu sampai saat ini. Dan ada sebuah tugas ya, tugas dari saya, maksudnya tugas ini untuk mengisi kehadiran teman-teman itu dengan cara berkomentar di kolom YouTube, di kolom komentar ya. Dan ini saya akan nilai sebagai kehadiran dan nilai ya. Komentar apa sih? Jadi kalau teman-teman menyimak dari awal sampai akhir ya, kalau teman-teman menyimak sampai akhir, teman-teman bisa berkomentar tentang salah satu topik yang relevan menurut teman-teman atau yang ingin teman-teman tanyakan kepada saya. Jangan lupa sebutkan nama lengkapnya. Misalkan nama saya Atep Farudin. Di komentarnya Atep Farudin, terima kasih sudah menyampaikan materi tentang budaya populer dan hegemoni. Menurut saya ini sangat relevan karena saya menilai bahwa di
di dalam kehidupan nyata itu terjadi juga hegemoni misalkan pada eh, budaya populer atau produk budaya populer, anime misalkan. Saya melihat anak muda akhirnya banyak yang bla 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 gitu. Cukup sederhana aja, simpel ya, satu paragraf ya, tidak usah banyak-banyak. Kalau mau bertanya sesuatu ya bisa langsung bertanya ya. Nanti di akhirnya bisa di endingnya ada pertanyaan. Seperti itu ya untuk mengisi kehadirannya. Jadi teman-teman seperti itu, dan saya cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.